Suara ketukan pintu membuat tidur Taehyung terusik. Ia segera terbangun dan menyadari ini sudah pukul 8 pagi. Yang membuatnya heran adalah Yeon masih ada di sana, terlelap di atas ranjang milik Yoongi. Seharusnya ia sudah berangkat ke kelas sejak setengah jam yang lalu. Taehyung mencoba untuk tidak peduli, tidak mau repot-repot membangunkan Yeon yang sudah dipastikan akan telat memasuki kelas. Taehyung turun dari ranjangnya dan berjalan ke arah pintu untuk tahu siapa yang datang. Kenapa kau kunci pintu kamarnya dari dalam? Kau lupa punya aku sebagai teman sekamarmu, protes Yoongi. Anggota geng yang lainnya bahkan juga sudah ada di sana. Entah tadi malam ia tidur di mana. Yang jelas Yoongi memang jarang menempati kamar asramanya. Justru Kim Yeon yang seolah-olah mengklaim kamar itu adalah miliknya. Ia sesering mungkin berada di dekat Taehyung untuk memancing amarah pemuda itu. Tapi Taehyung pastikan ia tidak akan mendapatkan apa-apa, karena Taehyung tidak akan melakukan apa yang ia inginkan sampai kapanpun. Apa yang kalian lakukan di sini pagi-pagi begini? Bukannya masuk ke kelas masing-masing? Tanya Taehyung sedikit kesal. Penasaran juga dengan sikap mereka yang berubah baik sejak kemarin. Jujur saja, Taehyung merasa risih. Karena hal itu, ia menjadi pusat perhatian para siswa dan siswi lainnya. Mereka semua akan menyapa Taehyung dengan paksa, kalau tidak Geng Yoongi akan menghajar mereka satu persatu. Raut ketakutan teman-temannya yang tampak ketara membuat Taehyung merasa prihatin. Ia hanya ingin berteman secara normal, bukan malah ditakuti seperti ini. Ayo pergi sarapan, ajak Yoongi. Aku tidak lapar, balas Taehyung beralasan. Yoongi sedikit menitip ke dalam, tampak mencari sesuatu. Kim Yeon ada di dalam. Ya, jawab Taehyung singkat. Ia dapat melihat Yoongi baru saja memberi isyarat pada teman-temannya yang lain. Ayo pergi sarapan denganku, ajak Jimin. Aku tidak. Kami benci penolakan. Setelah Hoseo sudah menarik paksa Taehyung untuk berjalan melewati lorong asrama menuju kantin. Sebelum berjalan menjauh, Taehyung sempat menoleh ke belakang, melihat Yoongi dan Yerin yang tampak memasuki kamar asrama dan menutup pintunya. Yoongi menyeringai begitu menemukan Yeon yang masih terlelap di atas ranjangnya. Hei bangun, Yoongi menarik kasar selimut yang Yeon kenakan hingga ia terbangun. Yeon beringsut mundur setelah menyadari keberadaan Yoongi di sana. Terlebih Yerin, sebelumnya gadis itu bahkan tidak memiliki hak untuk masuk ke area asrama laki-laki, namun sekarang bebas untuk melakukannya. Apa yang kalian inginkan dariku? Sentak Yeon. Apa ya? Yoongi bertanya main-main. Urusanmu dan Yerin kemarin malam belum selesai bukan? Mengapa kalian melakukan ini padaku? Karena beginilah kami, jawab Yoongi santai. Siapa orang itu? Siapa orang yang sudah membayar kalian untuk berbuat seperti ini padaku? Tanya Yeon antara penasaran dan ketakutan yang membaur menjadi satu. Itu rahasia, balas Yoongi. Katakan berapa yang kalian inginkan. Umatku akan memberikannya. Jadi berhentilah mengusikku, teriak Yeon frustasi. Kau ingin semua ini berakhir kan? Maka pemohonlah dengan tulus pada Pak Taehyung, ucap Yerin. Bersedia, tanya Yoongi. Yeon buang muka. Ini semua sudah jelas perbuatan Sungmin. Aku tidak sudi. Yoongi tertawa keras mendengar itu. Sudah aku duga. Kalau begitu, kau tidak punya pilihan lain selain mengikuti permainan kami hingga akhir. Bermainlah denganku. Aku jamin kau tidak akan merasa rugi, Yena. Yeon bergidik ngeri mendengarnya. Masih ingat jika kemarin malam Yoongi berusaha melecehkannya. Yerin yang melihat hal itu menjadi sangat marah. Beruntung Yeon bisa kabur meski sempat mendapat serangan dari Yerin. Astaga, aku tidak percaya ada orang tua yang setega ini pada darah dagingnya sendiri, sindir Yoongi. Yerin sudah tertawa mengejek di sana. Darah daging, apa kau yakin? Ibunya yang mantan seorang artis ternama itu benar-benar sosok wanita, tambah Yoongi. Kalau aku jadi anaknya, aku pasti malu sekali memiliki ibu seperti Sunny Lee. Yeon menatap Yoongi dan Yerin dengan pandangan tidak percaya. Mereka bahkan tahu informasi semacam ini.
Berhenti bersikap sombong, karena kau bahkan tidak memiliki apapun untuk kau sombongkan, cerca Yerin. Jangan berani mengusil Taehyung lagi, karena kami tidak akan segan membalasmu dengan sesuatu yang lebih kejam, peringat Junggi. Kita langsung bawa dia ke gudang belakang saja. Tidak, lepaskan aku, berontak Yen ketika Yerin menyeretnya keluar dari kamar. Bahkan hanya dengan Yerin saja, Yen sudah kalah tenaga. Lantas bagaimana cara Yen untuk menghadapi Yoongi, Hoseok, dan Jimin yang saat ini sudah tak lagi memihaknya? Nanti siang, mintalah menu pizza pada Yoongi. Aku ingin makan pizza, ucap Jimin, sudah membayangkan makan sepotong pizza yang lezat. Taehyung menatap Jimin yang berjalan di sebelahnya sekilas. Kau yang mau, kenapa harus aku yang minta? Tanyanya heran. Sudah pasti dia tidak akan menurutiku. Jimin sudah memasang wajah kesal. Memangnya dia akan mendengarkanku? Lagi-lagi Taehyung mengajukan pertanyaan. Pasti, sahut Jimin dengan yakin. Kau masih saja takut pada kami ya? Hoseok bertanya dengan ekspresi geli. Mulai sekarang, kau bisa mempercayaiku. Kami tidak akan memukulmu lagi, Taehyung. Kami berjanji. Kenapa tiba-tiba kalian seperti ini padaku? Taehyung benar-benar tidak mengerti. Beberapa orang pasti akan berubah dan, oh sebentar. Hoseok mengeluarkan ponselnya yang terasa bergetar di dalam saku celana seragamnya. Ia membaca pesan yang baru saja masuk. Senyum pemuda itu mengembang beberapa saat kemudian. Ayo ikuti kami. Kemana? Balas Taehyung. Membersihkan nama baikmu, jawab Hoseok. Hoseok dan Jimin sudah berjalan terlebih dulu, sementara Taehyung hanya mengikuti mereka tanpa banyak bertanya. Taehyung mulai merasa curiga ketika koridor yang mereka lewati jelas menuju ke arah gudang belakang, tempat yang tidak lagi ingin ia datangi. Kalian mau menjebakku lagi? Jimin menghentikan langkahnya, menoleh pada Taehyung yang langkahnya tertinggal sedikit jauh di belakang. Apa yang kau katakan? Kau tidak percaya pada kami, balas Hoseok. Aku tidak percaya pada siapapun, jawab Taehyung. Aku akan kembali ke kamar asramaku. Ayolah Taehyung, cakap Jimin. Yoongi dan Yerin sudah menunggumu di sana. Kau benar-benar akan menjebakku lagi? Tanya Taehyung setengah tidak percaya. Hoseok mendengus keras. Terpaksa, kemampuan muda itu. Sebenarnya ini kejutan untukmu, tapi aku tidak tahu kau tipe orang yang sangat sulit untuk percaya pada manusia lain. Kami tidak menjebakmu seperti yang kau pikirkan. Pergilah ke gudang. Kita akan membalas semua perbuatan Kim Ye-en padamu, jelas Hoseok panjang. Akhirnya, Taehyung melihat Jimin sudah membuka pintu gudang dan ia mengikutinya masuk ke dalam karena Hoseok sudah menggiring langkahnya dari belakang. Tamu kehormatan kita sudah tiba rupanya, sambut Yoongi dengan senyum ramah, menarik sebuah kursi dan meminta Taehyung duduk di sana. Menurutmu, apa kita perlu mengundang dua orang lelaki penghibur seperti yang pernah dilakukan padamu? Tanya Yoongi sudah merangkul pundak Taehyung yang duduk tak jauh dari tempat Yen terikat. Yen menatap Taehyung tajam, sementara Taehyung hanya memasang raut datar. Apa maksud dari semua ini? Tanya Taehyung tanpa mengalihkan fokusnya pada Yen di sana. Kita akan membuat perhitungan, Yang Mulia Pak Taehyung, jawab Yoongi dengan tawa geli. Kita mulai dari pertanyaan pertama, silakan Yerin. Yerin mengangguk paham, berjalan bersama Jimin untuk mendekati Yen di sana. Di mana kau menyimpan rekaman video Yang Mulia Pak Taehyung bersama dua kemarin? Tanya Yerin. Yen hanya diam, menatap tajam setiap pasang mata yang ada di sana. Yoongi ya, dia tidak mau menjawab. Aduh, Yerin kesal. Yena, jangan nakal, peringat Yoongi main-main. Jawab saja atau kami akan ramai-ramai di sini. Semua merasa heran melihat Yen yang tiba-tiba tertawa dengan keras, tampak mengejek. Ini konyol, desisnya.
Ayo berhenti bermain-main dan lepaskan ini, karena aku mulai merasa bekal karena terus terikat. Oh jangan khawatir gadis manis, kata Yoongi. Kami akan segera melepaskanmu, tapi jawab dulu semua pertanyaan yang kami ajukan. Kenapa kalian hanya melihat dari satu sisi saja? Ibu dari Taehyung adalah wanita murahan yang sudah menghancurkan hidup umatku, serta Yen geram. Dia seharusnya tidak pernah terlahir. Aku bersumpah akan suatu hari sebuah tamparan menghentikan kalimat yang hendak Yen suarakan. Gadis itu sudah tertunduk mendesah sakit atas tamparan keras yang baru saja melarat di belakang kepalanya. Itu perbuatan Yerin. Yoongi tampak berjalan mendekat dengan gemas mencengkram dagu Yen. Jangan membuat kesabaranku habis. Kau tidak diperkenankan menghina yang mulia Pak Taehyung di hadapan kami. Yen menatap benci pada Yoongi. Dengar, aku tidak akan pernah menyerahkan rekaman itu pada kalian. Yoongi melepas cengkramannya dari dagu gadis itu, menghela nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya yang mulai dikuasai oleh emosi. Baik, Yoongi sedikit memberi jeda. Kalau dia tetap bersikeras, kita langsung menuju pada permainan inti saja. Hoseo berseru penuh semangat mendengar perintah itu. Dengan segera melakukan botol kecil berisi cairan yang tampak familiar, sukses membuat Yen terbelalak. Yen berontak, tapi Hoseo tidak mengalami kesulitan untuk membuat Yen mau menelan cairan itu, karena mereka sudah pernah melakukannya pada Taehyung sebelumnya. Lepaskan aku, lepas, kalian akan menyesal karena telah melakukan hal ini padaku. Di mana kameranya? Tanya Yoongi tanpa mempedulikan ancaman Yen. Oh jangan khawatir, aku sudah menyiapkannya, jawab Jimin bersemangat. Taehyung terkejut melihat Yoongi yang sudah melepas seragam bagian atasnya. Apa yang... Serahkan ini padaku. Setelah Yoongi singkat. Aku sudah penasaran sekali dan selalu membayangkan bagaimana rasanya melakukan hal ini padamu. Tawa Yoongi terdengar menggema. Kalian semua kulelah. Aku berjanji akan memberi rekaman terbaik setelah urusan ini selesai. Hoseo dan Jimin tampak kecewa mendengar perintah mutlak dari Yoongi. Jimin melempar kamera rekordernya pada Yerin yang segera ditangkap oleh gadis itu, yang kemudian menaruhnya di atas meja. Gadis itu tampak marah pada kelakuan Yoongi, namun hanya bisa menelan kemarahan itu sendiri. Kau akan tetap di sini? Tanya Yerin pada Taehyung setelah ia berhasil menemukan sudut pengambilan gambar yang pas. Taehyung diam tak menjawab. Terserahlah, balas Yerin. Aku akan keluar sekarang. Tubuh Taehyung menegang mendengar itu keluar dari bibir Yen. Gadis itu tampak menggeliat dan keringat yang mulai mengalir membasahi sekujur tubuhnya. Wajah Yen sudah memerah sempurna dengan nafas memburu. Wah, ini mulai bereaksi. Seru Yoongi takjub. Lihat saja yang mulia Pak Taehyung. Aku akan memberikan pertunjukan yang luar biasa padamu. Sudah berada di ubun-ubun ketika ia berjalan mendekati Yen dan mulai menyerang leher gadis itu hingga membuat kedua mata Yen terbelalak menerima sengatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Yen jarang sekali menangis ketika tubuhnya mendapat pukulan bertubi-tubi, tapi kali ini air mata gadis itu jatuh mengalir. Yen ketakutan setengah mati ketika Yoongi mulai membuka kancing seragam yang Yen kenakan satu persatu. Akal sehat Yen ingin Yoongi menghentikan semua ini, namun tubuhnya memberi reaksi berbeda. Sentuhan itu membuatnya merasa gila dan menginginkan hal lebih. Sebaliknya, Yen akan merasa seperti sekarat ketika Yoongi berhenti tubuhnya. Yen ingin sentuhan itu lagi dan lagi. Merasa frustasi ketika cairan itu semakin mempengaruhi dirinya hingga menghilangkan akal sehatnya. Kau menikmatinya, Kim Yen? Tanya Yoongi meremehkan. Seolah Yen hanya seorang gadis murahan yang akan mati tanpa sentuhannya. Yoongi berdecak takjub melihat tubuh bagian atas gadis itu yang nyaris tanpa cacat, meskipun masih belum sepenuhnya terekspos.
Tunggu, cekal Taehyung ketika Yoongi hampir membuka resleting rok seragam yang Yeon kenakan. Aku mau dia. Sempat merasa ragu jika Yoongi akan menuruti permintaannya itu. Taehyung hanya iseng mencobanya. Pak Taehyung, seru Yoongi kelihatan marah. Ini urusanku dengan dia kan, desak Taehyung begitu melihat ia memiliki peluang di sana. Kau merusak kesenanganku. Yoongi mendengus dengan suara keras. Pemuda itu segera menjauh dari Yeon dan berjalan keluar setelah memungut kembali baju seragamnya. Bantingan keras pintu gudang membuat Taehyung yakin jika Yoongi sudah sepenuhnya pergi. Pak Taehyung, Yoongi segera menoleh dan menemukan Yerin sudah berada di ambang pintu gudang yang sedikit terbuka. Kau mengusir Yoongi? Tanya gadis itu setengah tidak percaya. Taehyung enggan menjawab. Ia sudah berjalan mendekati Yeon untuk melepas ikatannya. Tubuh gadis itu jatuh begitu saja di atas permukaan lantai kotor dan berdebu. Setelah ikatannya terlepas, tubuh Yeon bergetar begitu banyak dan ia tampak kesusahan untuk bergerak. Apa kita harus membawanya ke klinik asrama? Gumam Taehyung setelah melihat keadaan Yeon. Apa kau sudah gila? Tanya Yerin. Tidak bisa seperti itu. Kau harus bertanggung jawab atas Kim Yeon. Apa maksud perkataanmu itu? Tanya Taehyung tak mengerti. Ursi Yeon atau dia akan mati jika terus dibiarkan seperti ini. Jawab Yerin. Ya, aku tidak mengerti apa yang harus aku lakukan. Apa saja, pegang, sentuh, atau bahkan jika perlu. Taehyung mendelik kesal. Kau pergilah panggil Yoongi kemari, ditanya. Oh, bagus sekali Pak Taehyung. Setelah mengusirnya, kau memintaku membawanya kemari lagi. Yang benar saja. Ini giliran Yerin yang marah. Jika Yerin sampai berani melakukannya, ia pasti akan menjadi sasaran empuk kemarahan sang ketua geng. Biarkan saja Yoongi dengan imajinasi liarnya tentang Kim Yeon di balik toilet. Yoongi tampak diam kebingungan. Pemuda itu mulai menyesali keputusannya yang sudah mengusir Yoongi begitu saja. Begini saja, aku akan membantumu membawa Yeon ke kamar asrama. Ayo segera lakukan. Ucap Yerin memberikan solusi. Taehyung tidak tahu itu ide yang bagus atau malah sebaliknya. Ia belum menanggapi perkataan Yerin ketika merasakan ujung celananya ditarik secara pelan dari arah bawah. Lebih tepatnya, ada seseorang yang sengaja menariknya. Kedua mata Taehyung bertatapan langsung dengan mata Yeon yang tampak sayu. Gadis itu tampak sudah berputus asa dengan keadaan tubuhnya saat ini.